Kali ini saya akan membawakan materi tentang follow up, yaitu langkah kelima dari 8 langkah yang telah Anda dengar pada saat Anda mengikuti presentasi. Bagaimana melakukan follow up yang baik dan benar akan saya uraikan pada session berikut ini. Tapi mungkin pertama-tama Anda mungkin bertanya, apa tujuan follow up? Follow up bertujuan supaya Anda bisa membuat orang lain memulai bisnis ini dengan benar. Kalau hanya untuk bergabung di NASA, beli kit 15.000 misalkan, banyak yang akan bergabung. Tapi kalau dia tidak tahu cara memulai dengan benar, maka dia akan gagal. Nah sekarang, kapan Anda melakukan follow up? Follow up dilakukan maksimal 2 hari setelah seseorang Anda presentasi. Baik, jadi sekilas untuk menggambarkan urutan aktivitas Anda sebagai pembangun jaringan, itu dimulai saat Anda selesai memberikan presentasi. Jadi tahapan follow up itu sebenarnya itu dimulai saat Anda selesai memberikan presentasi. Nah, dari sekian orang yang Anda presentasi, Anda pilih beberapa orang untuk Anda pinjami paket informasi terlebih dahulu. Karena untuk melakukan follow up, tahap awal adalah Anda harus meminjami paket informasi kepada orang tersebut. Tanpa Anda memberikan paket informasi terlebih dahulu, maka follow up akan sulit dilakukan. Nah, pada saat tahap ini sangat penting sekali untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, orang-orang yang Anda pinjami paket informasi itu adalah orang-orang yang pertama. Jadi pada saat Anda melakukan presentasi, mata Anda harus memperhatikan audien orang-orang di hadapan Anda yang mendengarkan presentasi. Dan Anda lihat, yaitu yang pertama adalah orang yang nampaknya bersemangat ketika Anda memberikan presentasi. Mereka semangat mendengarkan, memperhatikan Anda. Yang kedua, orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang positif, mungkin tentang cara membeli barang atau pertanyaan yang bersifat teknis lainnya. Ya, entah bagaimana, mungkin dia bertanya cara bagaimana mendaftar, kemudian menanyakan mungkin ada beberapa informasi lainnya yang dia harus pahami dan lain sebagainya. Kemudian dari jawaban kuesioner yang Anda berikan pada saat selesai presentasi. Jadi biasanya saya melakukan presentasi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh upline saya. Selesai presentasi biasanya saya memberikan suatu daftar kuesioner. Baik, jadi saya harus menjelaskan ini semua sejak mulai aktivitas Anda selesai melakukan presentasi, karena ini merupakan satu rangkaian pada tahapan follow up. Karena follow up, keberhasilan follow up ini nanti akan sangat tergantung dari aktivitas Anda selesai menjalankan presentasi. Nah, biasanya lembar kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Anda bisa menanyakan kepada sponsor atau upline Anda untuk meminta lembar kuesioner setelah Anda melakukan presentasi, yaitu terdiri dari di situ ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal Anda melakukan presentasi. Kemudian lembar isian kuesioner tersebut berisi kalimat seperti ini. Kami senang dan sangat menghargai Anda yang telah bersedia melihat seluruh materi presentasi yang kami sampaikan. Sekali lagi, sebelum meninggalkan tempat ini, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi lembar jawaban atas kuesioner yang kami sediakan. Dan isilah dengan melingkari atau memberi tanda silang jawaban yang Anda anggap cocok dengan pilihan Anda. Pertanyaan pertama, dari penjelasan yang ada, materi manakah yang paling menarik bagi Anda? A. Marketing plan, B. Produk, C. Langkah-langkah sukses atau 8 langkah sukses. Yang kedua, apakah Anda keberatan apabila hal tersebut dijelaskan lebih rinci di rumah Anda pada hari-hari berikutnya? Tidak, ya, keberatan, tidak tahu. Yang ketiga, apakah menurut Anda bisnis ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk mewujudkan kenaikan taraf hidup yang Anda inginkan? A, ya, B, tidak, C, tidak tahu. Pertanyaan keempat, bila jawaban Anda ya, pendapat tambahan tersebut rencananya untuk apa? A. Uang sekolah, B. Kebutuhan harian, C.
renovasi rumah, D. memperbaiki kendaraan atau membeli kendaraan, E. yang lainnya, F. tidak tahu. Apakah Anda mempunyai kenalan atau saudara yang masih menginginkan pendapatan tambahan dan Anda bersedia mengundang mereka di rumah Anda untuk melihat presentasi bisnis ini? A. Ya, B. tidak, C. tidak tahu. Nomor 6. Rangkaian produk mana di bawah ini yang Anda inginkan untuk Anda coba sesegera mungkin? C. Lecithin, asam amino, Huang-Ti, beras merah. B. Ya, sabun cuci, sabun mandi. Yang C. NASA, Harmonic, Super NASA, dan produk-produk pertanian yang lainnya. Nah, pertanyaan ke-7. Apakah Anda mempunyai kenalan atau keluarga yang kegiatannya bertani, berkebun, berternak, atau bertambak? Jawabannya ya. A. Ya, B. tidak, C. tidak tahu. Pertanyaan yang ke-8. Apakah Anda setuju bahwa di sekitar Anda sangat membutuhkan produk-produk kesehatan seperti lecithin, NPP, Huang-Ti, asam amino, klorofil, dan lain sebagainya? Jawabannya ya, banyak yang membutuhkan. B. tidak, C. tidak tahu. Ke-8. Apakah Anda mau membantu mereka untuk dapat mempunyai hasil produksi panen yang lebih baik bagi para petani misalkan atau peternak? Jawabannya ya, tidak tahu. Nah, dari pertanyaan tersebut kemudian diikuti dengan kalimat terima kasih. Semoga kita semua menjadi insan yang berguna bagi orang lain dan masyarakat banyak. Sukses untuk Anda. Salam kami, Diamond Network. Nah, setelah Anda selesai melakukan presentasi tersebut, lembar kuesioner tadi itu Anda bagikan kepada mereka untuk sesegera mungkin mereka isi. Maka di sini kadang-kadang perlu juga Anda menyediakan alat tulis ya, walaupun hanya sekedar pensil, Anda sediakan untuk mereka gunakan untuk mengisi. Kadang-kadang mereka juga tidak siap dengan alat tulisnya. Nah, setelah mereka mengisi kuesioner, kemudian mungkin cukup 5 menit, mereka saya pikir sudah cukup bisa menjawab pertanyaan. Anda kumpulkan sekali lagi, lalu kemudian Anda pada saat waktu 5 menit setelah mereka mengisi kuesioner, Anda secara sekilas itu dapat membaca, sekedar membaca apa yang telah mereka jawab ya. Sehingga dari jawaban-jawaban tersebut Anda bisa melihat setidak-tidaknya orang-orang yang kelihatannya nanti serius menjalankan bisnis ini. Jawaban-jawaban yang positif ya. Anda setidak-tidaknya di awal sudah tahu kualitas tentang orang tersebut atau keinginan atau ketertarikan orang tersebut. Nah, tahap berikutnya adalah setelah Anda membaca secara cepat ya, tentunya hasilnya secara cepat, kemudian mungkin saat acara makan minum-minum ya, Anda bisa dekati orang-orang yang kelihatannya positif terhadap bisnis ini. Nah, dari beberapa orang-orang yang positif tadi, Anda bisa pinjami paket informasi berupa yang pertama, majalah. Ya, tujuannya untuk memberikan gambaran tentang profil perusahaan serta aktivitas NASA pada umumnya. Yang kedua, Anda pinjami pula kaset tentang harapan dan peluang dari Bapak Ardi. Yang ketiga, salah satu kaset VCD ya, atau VCD tentang liputan rangkuman liputan kesaksian pertanian atau kesehatan. Bisa 1, bisa 2. Kemudian mungkin juga diperlukan statement bonus dari upline Anda. Ini untuk memberikan keyakinan bahwa di bisnis NASA ini mampu mendapatkan atau mampu memberikan suatu hasil yang luar biasa. Kemudian yang kelima, beberapa leaflet-leaflet atau brosur. Nah, tujuan Anda meminjamkan paket-paket informasi tadi itu agar Anda memberi kesempatan kepada calon downline Anda untuk mempelajari dan membuat orang itu sedikit percaya tentang bisnis ini. Oleh karena itu penting sekali Anda mempunyai persediaan minimal 5 paket informasi. Jangan sampai Anda melakukan presentasi,
Anda lupa atau kehabisan paket informasi. Ya, Anda bisa mengatakan, Pak, ini sengaja saya pinjamkan beberapa paket informasi ini untuk Anda pelajari. 1 hari atau 2 hari, saya akan mengambilnya. Dan saat Anda mengambilnya, itulah Anda melakukan follow up. Nah, jadi bagi Anda yang mengundang, ya, kalau tadi mungkin Anda sebagai seorang pembawa presentasi, Anda mengundang sendiri, tetapi kadang-kadang Anda mengundang prospek Anda ke rumah upline Anda yang secara rutin telah membuat jadwal presentasi. Anda jangan menggantungkan dari upline Anda atau presentator. Di sini aktivitas ini harus juga sudah Anda lakukan, walaupun Anda di situ mengundang. Jadi pada saat Anda mengundang acara bisnis plan atau presentasi, pada saat itu juga Anda harus juga sudah membawa persediaan paket-paket informasi yang harus Anda pinjamkan nantinya kepada orang yang telah Anda undang. Jadi di sini dibutuhkan suatu tim player yang baik, ya. Anda tidak boleh Anda meminjam paket informasi dari upline Anda. Ya, Anda harus punya persediaan sendiri untuk dipinjamkan kepada prospek Anda. Nah, kembali kepada tujuan mengapa Anda harus melakukan follow up terhadap orang yang baru saja mendengarkan presentasi. Yang pertama adalah untuk mengajarkan cara menjalankan bisnis NASA dengan benar. Nah, dalam bisnis NASA ini, tujuan utama Anda bukanlah mensponsori sebanyak mungkin orang, tetapi tujuannya adalah mensponsori orang yang mau menjalankan bisnis ini dengan benar. Sepitar apapun Anda melakukan presentasi, dan sebanyak apapun Anda melakukan presentasi, dan seberapa banyak sekalipun Anda mengundang orang di dalam ruangan presentasi, jika tanpa melakukan follow up dengan benar, maka hasilnya nol besar. Presentasi itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memilih orang untuk Anda follow up. Jadi ingat, presentasi tujuannya bukan untuk merekrut seseorang, tetapi memberi informasi dan memilih orang untuk Anda follow up. Nah, proses membangun bisnis Anda itu terletak pada tahap follow up, bukan saat presentasi. Karena presentasi sekedar hanya mengenalkan atau memberi informasi saja. Jadi sangat penting sekali Anda melakukan follow up dengan baik dan benar. Makanya follow up itu merupakan langkah tersendiri dari 8 langkah dan dibahas dalam kaset khusus. Nah, perlu juga Anda ketahui, seseorang itu akan bergabung dengan orang yang melakukan follow up dengan benar. Mungkin pernah kejadian dulu Anda memprospek seseorang, tetapi bergabungnya dengan orang lain. Ya, banyak kejadian seperti itu. Jadi kembali lagi kepada mengapa kita harus melakukan follow up. Mengapa tidak saat presentasi Anda langsung bertanya, oke Pak, siapa yang ingin bergabung? Kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu? Karena Diamond Network tidak mengajarkan hal seperti itu. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang sulit mengambil keputusan. Termasuk Anda waktu mendengarkan presentasi bisnis ini pertama kali. Tidak semua dari Anda langsung mengambil keputusan untuk bergabung. Makanya penting Anda pinjamkan brosur-brosur, majalah, kaset, CD, statement bonus, sehingga mereka berkesempatan mempelajari dan membuat mereka sedikit percaya. Nah, jadi salah satu tujuan follow up, seperti apa yang tadi saya katakan di depan, adalah untuk memberikan sedikit kepercayaan kepada mereka dan untuk membantu mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Anda bisa bayangkan, setelah dia pulang ke rumah, dia akan melihat CD secara lengkap, informasi tentang potensi bisnis ini dari produknya. Dia akan melihat baik itu CD pertanian maupun CD kesehatan. Sehingga dari dia melihat CD tersebut, dia pun akan mengambil suatu pendapat bahwa ternyata menjalankan bisnis ini tidak sulit, karena di sini sudah ada alat-alatnya, ada CD, ada beberapa paket informasi yang memudahkan mereka untuk mengenalkan produk-produk ini kepada orang lain.
Kemudian juga mereka akan membaca brosur-brosurnya. Lalu dia juga akan membaca majalah yang Anda pinjamkan, sehingga mereka akan tertarik dari orang-orang yang sukses yang ditampilkan dalam majalah tersebut. Setidak-tidaknya akan memunculkan suatu harapan karena dia melihat bahwa ternyata orang lain bisa. Dan NASA telah membuktikan bisa membantu orang lain untuk mendapatkan suatu penghasilan yang luar biasa. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang itu setelah selesai mendengarkan presentasi, kemudian dia pulang tanpa membawa sesuatu apapun dari presentasi tersebut, mereka tentunya akan sulit sekali mengambil keputusan dan mungkin akan sangat terpengaruh dari lingkungannya setelah dia mendengarkan presentasi. Nah, jadi penting sekali Anda meminjamkan paket-paket informasi tersebut. Nah, setelah Anda meminjamkan paket-paket informasi tersebut, kemudian yang Anda lakukan adalah membuat janji kapan mengambilnya. Nah, pada tahap ini Anda harus mengambil suatu janji 1 atau 2 hari, jangan terlalu lama. Karena bagaimanapun juga seseorang itu berada pada suatu lingkungan yang berbeda dari Anda. Mungkin lingkungannya tidak kondusif untuk mengambil suatu keputusan. Jangan sampai dia sudah tertarik, tetapi karena beberapa hal di lingkungannya dia menjadi tidak tertarik lagi dengan bisnis Anda, atau mungkin sudah melupakan informasi yang sudah Anda berikan. Jadi penting sekali untuk segera mungkin Anda melakukan follow up. Jadi ingat, follow up itu bukan saat Anda meminjamkan paket informasi tadi, ya, saat selesai presentasi, tapi follow up itu dilakukan saat Anda mengambilnya nanti. Nah, sekarang apa saja yang harus Anda persiapkan saat Anda melakukan follow up, atau sebelum Anda melakukan follow up, atau sebelum Anda berangkat? Ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Yang pertama adalah Anda harus membawa kit pendaftaran, kemudian CD lengkap. Ya, mungkin sekarang sudah ada 7 macam keping CD, harus Anda bawa semuanya. Yang ketiga, kaset pemula minimal 3 kaset dasar, yaitu yang pertama kaset tentang presentasi produk dari Pak Ardi, kemudian cara memulai bisnis ini, kemudian kaset mengenai harapan dan peluang. Yang keempat, Anda bawa leaflet-leaflet atau brosur-brosur. Yang kelima, tiket undangan bisnis plan maupun NDT. Ini penting sekali, ya. Kemudian buku-buku dasar tentang dasar-dasar pengembangan bisnis MLM, yaitu The Basic, Big O, Psikosibernetik, cara untuk sukses, kemudian buku tentang sikap, dan beberapa contoh-contoh produk perlu Anda bawa. Nah, mengapa begitu banyak alat yang harus Anda persiapkan? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan juga perlu diingat bahwa Anda membangun bisnis ini tujuannya untuk melakukan duplikasi dengan benar. Jadi saat pertama kali Anda bergabung, jadi seseorang bergabung dengan Anda, mereka akan sesegera mungkin mendapat informasi yang benar tentang bisnis ini. Ya. Ingat, duplikasi itu dimulai saat Anda mengundang orang tersebut. Anda bisa bayangkan, kalau Anda mengundang orang, tetapi Anda tidak meminjamkan paket informasi kepada orang tersebut, tidak mempersiapkan diri membawa paket informasi, orang tersebut nanti kalau bergabung dengan Anda, dia mengundang, dia pun juga tidak akan melakukan persiapan seperti Anda. Tetapi kalau sejak awal Anda mengundang orang, atau Anda sendiri yang melakukan presentasi, tapi Anda sudah mempersiapkan, orang tersebut juga suatu saat nanti akan meniru Anda. Jadi luar biasanya bisnis ini adalah, jika hal itu benar, dia akan duplikasi, tapi jika hal itu salah, dia pun juga akan meniru Anda. Dan prinsip di bisnis ini adalah, semakin awal Anda mengajarkan cara yang benar, maka pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin mudah Anda mengendalikan bisnis Anda. Anda bisa bayangkan sendiri, jika Anda melakukan bisnis ini tanpa memberikan suatu contoh yang benar cara menjalankan bisnis ini, Anda akan sulit sekali untuk membangun bisnis ini dengan besar. Tetapi kalau dari awal Anda sudah mulai tahap-tahap itu dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Diamond Network, maka sebenarnya bisnis network marketing di NASA ini bukan sesuatu bisnis yang berat sekali dilakukan. Dan ingat sekali lagi, bahwa membangun bisnis ini tanpa Anda memanfaatkan alat, mempromosikan alat-alat bantu, maka Anda akan semakin berat di dalam membangun bisnis ini.
seberat apapun Anda mengenalkan bisnis ini, masih lebih berat lagi jika Anda tidak memanfaatkan alat-alat yang telah disediakan oleh Dimension Network untuk Anda menjalankan sistem. Tanpa buku, tanpa kaset, maka akan sulit sekali Anda membangun bisnis ini. Oleh karena itu penting sekali Anda promosikan sejak awal. Nah, setelah Anda persiapkan semuanya, tidak ada salahnya Anda menelpon ulang untuk sekedar mengingatkan bahwa Anda akan mengambil paket informasi. Lakukan follow up ini jangan sampai lebih dari 1 jam, maksimal 1 jam. Ingat, tujuan follow up tidak hanya sekedar Anda untuk bertamu atau ngobrol hal-hal di luar bisnis Anda. Diamond Network mengajarkan untuk melakukan secara sederhana, berurutan sehingga mudah untuk diduplikasi. Nah, sekarang tahapan follow up itu sebagai berikut. Follow up dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama follow up itu adalah 15 menit awal. Apa yang harus Anda lakukan setelah bertemu dengan orang tersebut pada 15 menit pertama? 1. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya untuk segera mengetahui dia tertarik atau tidak. Ini penting sekali, jangan sampai Anda ngobrol sudah setengah jam, ngobrol sudah 1 jam, baru Anda ketahui bahwa orang itu ternyata tertarik, apakah orang itu ternyata tidak. Begitu Anda datang, mungkin basa-basi sebentar, tanya bagaimana kabarnya dan sebagainya, tapi jangan ngelantur cerita hal yang tidak berhubungan dengan bisnis ini, langsung masuk pada inti tujuannya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah, pertama, bagaimana Pak? Apakah kasetnya sudah didengar? Apakah CD-nya sudah dilihat? Dan bagaimana tentang buku dan majalah, apakah sudah dilihat atau dibaca? Pertanyaan ini penting sekali dilakukan untuk segera mungkin Anda tahu seberapa serius mereka menerima informasi yang seharusnya dia pelajari. Sejauh mana bobot informasi yang telah diketahui sehingga Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalkan dia menjawab, oh ya saya sudah melihat CD-nya dan saya juga sudah mendengarkan kasetnya. Berarti di sini dia tertarik untuk mempelajari apa yang ada pada CD dan kaset tersebut. Lalu Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan. Baik Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang NASA? Apakah yang paling menarik dari apa yang sudah Bapak lihat? Nah, ada yang kelupaan tadi. Pada saat Anda melakukan pra follow up, yaitu pada saat Anda meminjamkan paket informasi, penting juga Anda pinjamkan buku atau program tentang Quick Diamond. Ya, tentang program Quick Diamond yang telah disediakan oleh upline Anda, atau Anda bisa fotokopi, Anda juga berikan kepada mereka. Karena untuk program Quick Diamond ini akan menarik sekali, terutama bagi mereka yang tertarik dari sisi bisnisnya. Penting sekali program Quick Diamond ini untuk meyakinkan potensi bisnis ini kepada orang tersebut, sehingga mereka akan mempunyai harapan yang cukup besar di bisnis ini. Dan penting sekali program Quick Diamond ini untuk membangun sebuah impian. Nah, jika itu sudah Anda pinjamkan, mungkin Anda bisa tanyakan, oke, kalau Bapak tertarik dari sisi bisnisnya, kira-kira Bapak sudah pelajari belum tentang program Quick Diamond itu Pak? Nah, kalau mereka mengatakan sudah, Anda bisa mulai tahap pertama adalah membangun impian mereka dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalkan, kira-kira Pak ya, ini kira-kira seandainya di bisnis ini nanti Bapak mendapatkan penghasilan seperti dalam tabel Quick Diamond ini Pak ya, pada tahap level 3 misalkan, atau level 4 Bapak sudah mendapatkan penghasilan 3 juta rupiah, kira-kira uang itu untuk apa Pak? Nah, dari pertanyaan itu Anda bisa melihat harapan mereka, impian mereka, ya. Atau mungkin mereka misalkan menjawab, wah, gimana dapat 3 juta langsung dapat 500 ribu aja saya sudah senang. Lalu Anda menanggapi, gimana sih Bapak ini di bisnis ini kan bisa mendapatkan jutaan rupiah, masa sih Bapak cuma 500 ribu aja, saya pengennya 10 juta Pak. Nah, ingat, tujuan Anda adalah menanyakan impian mereka, bukan menceritakan impian Anda. Anda yang penting tahu impian mereka, lalu Anda puji impiannya, dan Anda yakinkan bahwa impiannya akan terwujud melalui bisnis ini. Kemudian Anda informasikan cara mewujudkan impian tersebut. Ya, mungkin Anda bisa mengatakan apapun jawaban mereka tentang
tentang penghasilan yang akan didapatkan, lalu untuk apa penghasilan tersebut, Anda bisa mengatakan, wah luar biasa Pak. Nah saya yakin dari bisnis ini Bapak pasti bisa meraihnya, karena sudah banyak yang membuktikan, dan mari kita memulai dengan langkah-langkah yang telah dipraktekkan dan terbukti berhasil. Nah jadi poin yang harus Anda dapatkan dari 15 sampai 20 menit pertama adalah Anda harus sudah mengetahui apakah prospek Anda tertarik apa tidak dengan bisnis ini. Kemungkinan, nah itu tadi tahap pertama Anda melakukan follow up 15 menit pertama sampai 20 menit pertama Anda harus sudah mengetahui tentang keputusan orang tersebut. Nah sekarang kita asumsikan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kita masuk kemungkinan yang pertama. Misalkan mereka tidak tertarik. Nah setelah Anda tanya bagaimana Pak tentang CD-nya, kasetnya, majalahnya, apakah sudah Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak baca, ternyata mereka tidak meluangkan waktu untuk membaca atau mendengar. Sama sekali tidak ada rasa ketertarikan untuk mempelajari paket informasi yang telah Anda berikan. Ya, dalam hal ini jarang sekali terjadi jika Anda meminjamkan paket informasi kepada orang yang tepat. Tapi kemungkinan juga ini akan terjadi. Ya. Nah, jika hal itu terjadi, ada dua kemungkinan pertanyaan yang bisa Anda ajukan, yaitu yang pertama adalah Anda menawarkan kembali, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari lagi. Oke Pak, mungkin Bapak belum sempat, kira-kira kalau saya kasih waktu 2 hari lagi, Bapak sempat nggak nanti untuk mempelajarinya? Ya. Atau kemungkinan kedua, Anda bisa langsung melakukan suatu pertanyaan atau melakukan suatu tanggapan, wah sayang sekali Bapak belum membaca paket informasi ini, karena kebetulan saya membutuhkan sekali Pak paket informasi tersebut. Mohon maaf untuk sementara, nanti saya akan mengambilnya terlebih dahulu. Mungkin suatu saat saya akan kembali lagi kepada Bapak untuk saya pinjami untuk Bapak pelajari. Nah, dari dua hal yang Anda ajukan tadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu langsung menyerahkan, oke lah Mas, dibawa aja lah paket informasinya. Maka kalau orang itu sudah mengatakan seperti itu, ya, kalau saya itu berarti menyimpulkan bahwa orang itu memang tidak tertarik, dan saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk mereka dalam hal menjelaskan bisnis ini, ya. Tapi ada langkah berikutnya, akan saya jelaskan nantinya. Karena percuma, karena mereka sudah mengatakan menyerahkan paket informasi kepada Anda, berarti mereka sudah tidak lagi ada ketertarikan untuk mempelajari paket informasi yang Anda berikan, ya. Atau mungkin kemungkinan kedua, mereka sudah mendengar, sudah melihat, sudah membaca, dan mereka tidak tertarik dengan mengajukan banyak hal pertanyaan yang bersifat keberatan atau tanggapan yang bersifat negatif. Wah Mas, saya nggak punya waktu, wah saya tidak punya bakat, wah saya dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik dengan bisnis ini, tidak tertarik dengan harapan-harapan yang ada di bisnis ini. Ya, bagi saya pikir sudah mendengarkan kaset, sudah membaca bukunya, sudah melihat CD-nya, sebenarnya sudah cukup orang itu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau mereka sudah melihat semuanya itu tapi tidak tertarik, maka saya tidak akan berdebat. Anda tidak harus berdebat meyakinkan orang tersebut bahwa bisnis ini cocok untuk mereka. Ya, waktu Anda nanti akan banyak tersita untuk meyakinkan mereka, orang yang sudah tidak yakin. Nah, terhadap mereka-mereka yang tidak tertarik di bisnis ini, Anda tidak perlu kecewa, karena seperti itu pasti akan terjadi nanti di lapangan. Nah, sekali lagi, Anda tidak perlu kecewa dengan kemungkinan yang terjadi seperti itu. Tapi yang penting adalah poin yang harus Anda dapatkan dari mereka yang tidak tertarik adalah ada dua hal. Yang pertama, jadikan mereka pelanggan Anda, yaitu dengan cara menawarkan produk. Yang kedua, mintalah daftar referensi. Mungkin mereka mempunyai teman-teman yang cocok dengan bisnis ini. Nah, Anda bisa mengatakan seperti ini. Baik Pak, saya menghargai Bapak telah mendengarkan presentasi bisnis ini dan mempelajari paket-paket informasi. Nah, kira-kira dari beberapa produk yang telah Bapak pelajari, Bapak dengar, mana yang kira-kira Bapak perlukan Pak? Atau Anda bisa lebih agresif lagi membantu calon pelanggan Anda bahwa produk-produk itu dibutuhkan. Misalkan seperti ini. Nah, kebetulan Pak, saya di depan tadi saya melihat ada tanaman mangga Pak. Nah, saya pikir ini cocok sekali Pak, terutama NASA dan harmonik ini Pak. Atau mungkin super NASA Pak.
Ini penggunaannya sangat sederhana Pak. Bapak tinggal setiap 2 bulan sekali kasih aja 2 sendok Supernasa, cairkan ke dalam ember, siramkan ke tanaman pohon mangga Pak. Nanti musim buah yang akan datang pasti akan lebat Pak buahnya Pak. Nah, atau mungkin Anda bisa melihat sekeliling mereka ada tanaman-tanaman yang lainnya, atau Anda bisa mengatakan atau bertanya, ngomong-ngomong Bapak senang nggak ini berkebun Pak? Ya, dia mungkin menjawab, wah saya senang Pak berkebun, malah saya sekarang di belakang saya punya banyak ternak Pak. Oh bagus Pak. Nah di NASA Bapak tahu Pak ada Viterna Pak, ini bagus sekali Pak untuk ternak, dan caranya cukup dengan mencampurkan ke dalam minumannya. Kalau Bapak mempunyai ayam 10 Pak ya, Viterna ini bisa untuk 4 bulan Pak kalau untuk ayam 10 Pak. Ya cukup, nanti setiap hari Bapak kasih setengah tutup saja kasihkan ke minumannya ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang di situ Anda melihat, misalkan kebetulan prospek Anda tersebut ya itu mempunyai anak ya, misalkan wah kebetulan Bapak mempunyai seorang putra yang masih kecil Pak, ini bagus sekali Pak, terutama NBP ini Pak, ini untuk nutrisi otak Pak, agar anak itu tumbuh cerdas, kemudian nutrisi otaknya terpenuhi, sehingga mereka akan menjadi anak yang cepat dalam menangkap pelajaran Pak nantinya, atau lebih pandai Pak. Mungkin dengan sedikit gaya Anda, kebetulan misalkan mereka sudah berkeluarga ya, masih muda atau sudah berkeluarga, Anda bisa menawarkan produk kesehatan, misalkan Pak, kebetulan Bapak sudah berkeluarga Pak ya, ini Bapak kalau mau Pak mencoba lecithin Pak, ini untuk stamina Pak, saya yakin kalau Bapak mengkonsumsi lecithin, saya yakin Ibu tambah kangen sama Bapak Pak. Ya, mungkin dengan gaya yang kocak atau gaya gimana terserah Anda, yang jelas menunjukkan bahwa mereka itu membutuhkan produk-produk Anda. Ya, mereka membutuhkan produk-produk Anda. Ya. Kemudian Anda mungkin sodori, Anda mungkin berikan daftar penyakit ya, ada stroke, ada liver dan lain sebagainya dari upline Anda ya, Anda bisa minta. Itu Anda bisa Pak, ini kebetulan saya ada daftar beberapa produk-produk yang digunakan untuk menyembuhkan atau untuk membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh orang. Ini mungkin Bapak bisa saya tinggalkan di sini suatu saat, atau mungkin keluarga atau teman ada yang membutuhkan, Bapak bisa kontak dengan saya ya. Nah pada saat dia membaca seperti itu, karena banyak sekali penyakit, mungkin saja salah satu anggota keluarganya atau mungkin yang bersangkutan kebetulan mengidap penyakit gula, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin mah dan lain sebagainya. Nah di situ Anda bisa tawarkan produknya. Jadi lupakan dulu bisnisnya, masuk ke produknya, bagi mereka-mereka yang sudah tidak tertarik lagi dengan bisnisnya. Nah poin pertama, Anda harus mempunyai pelanggan dari kegiatan Anda. Poin kedua, sebelum Anda pulang, Anda bisa meminta referensi untuk menambah daftar nama Anda. Bisa mengatakan, baik Pak, Bapak sudah melihat informasi tentang NASA, dan kira-kira siapa teman Bapak yang Bapak pikir cocok dengan bisnis NASA ini Pak. Bapak bisa sebutkan namanya dan alamatnya. Nah, mereka akan menyebutkan nama, dan Anda tinggal menulis, lain waktu Anda bisa menghubungi mereka. Jadi Anda tidak akan sia-sia melakukan kegiatan follow up. Nah setelah selesai Anda bisa pulang. Jadi 15 menit pertama Anda betul-betul efektif. Follow up diteruskan atau tidak, itu tergantung dari 15 menit pertama. Tapi kalau Anda meminjamkan kepada orang yang tepat, biasanya jarang sekali yang mengatakan tidak. Minimal dia akan bergabung di bisnis Anda. Nah sekarang masuk kemungkinan yang kedua. Dia mengatakan ya dan tertarik, tetapi dia hanya sebagai pemakai produk ya. Apa yang harus Anda lakukan? Segera ambil formulir, isi, dan jangan lupa Anda tanyakan kira-kira produk apa yang dibutuhkan ya. Misalkan dia mengatakan, wah Mas saya tertarik Mas dengan informasi yang Mas berikan, tapi mungkin saya agak repot Mas, saya mungkin tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis ini, atau mungkin saya merasa tidak berbakat, atau sementara saya tidak bisa melakukan
seperti yang Mas harapkan untuk menjalankan bisnis ini, tapi saya mau bergabung dan saya akan mengkonsumsi beberapa produk-produk yang ada di NASA ini. Ya, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah, baik Pak, kalau demikian saya hargai keputusan Bapak untuk memenuhi administrasi. Ini Bapak, saya bisa pinjam KTP-nya Pak, misalkan seperti itu. Anda kalau mereka tidak mempunyai KTP tidak masalah, yang penting nama dan alamat. Kemudian Anda minta untuk dia mengisi atau Anda menulis. Setelah menulis, kemudian tanda tangan, isi formulir dan selesai, kemudian Anda serahkan starter kit. Dan jangan lupa Anda tanyakan sekali lagi, kira-kira Bapak membutuhkan produk apa saja. Dan jika memungkinkan, Anda bisa tawarkan untuk mengantar ke stokis terdekat untuk mendaftar dan tahu tempat belanjanya, sehingga mereka tidak tergantung dengan Anda. Sewaktu-waktu mereka memerlukan barang, mereka tahu cara dan di mana mereka akan membeli produk. Jadi tidak banyak yang harus dilakukan. Kalau mereka masuk ke kategori B, isi formulir, daftarkan dia, catat produk yang dia butuhkan. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai Anda menjadi kurir, maka Anda harus mengajak orang tersebut untuk mengambil produk-produk. Anda antarkan terlebih dahulu, Anda beritahu caranya bagaimana order produk, sehingga mereka suatu saat membutuhkan, tidak perlu harus dengan Anda, tapi dia akan datang sendiri ke stokis yang telah Anda tunjuk. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga, dia tertarik dan ingin mengembangkan bisnis NASA. Mereka nampak semangat, menceritakan impiannya, dan saatnya masuk ke bagian kedua dari follow up, yaitu mengajarkan cara bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar. Tahap kedua, kalau mereka mengatakan ya, maka Anda harus mengajarkan mereka untuk membuat daftar nama. Tujuannya adalah menggambarkan potensi bisnis ini yang bisa digali dari setiap orang. Yang kedua, membuka pikiran calon dolen Anda bahwa mereka mempunyai peluang untuk berhasil. Yang ketiga, mengajarkan untuk bekerja dengan skala prioritas dan bekerja dengan cara yang pintar. Nah, Anda ambil secara kertas dan alat tulis, lalu Anda pandu mereka untuk menyebutkan nama-nama yang dia kenal. Perlu Anda jelaskan pula, nama-nama yang akan ditulis nanti bukan harus atau bukan nama-nama yang sekiranya mau menjalankan bisnis ini. Biasanya mereka berpikir demikian, tetapi dalam membuat daftar nama adalah semua orang yang dikenal tanpa harus memberi penilaian terlebih dahulu. Ya, Anda perlu jelaskan juga mereka ya, Pak, tahap sekarang coba kita sesuai dengan 8 langkah. Bapak tadi sudah mau menyebutkan impiannya, kemudian kita coba Pak membuat daftar nama yang Bapak kenal. Anda jelaskan tidak perlu orang-orang yang Anda anggap atau Bapak anggap cocok dengan bisnis ini. Yang penting Bapak sebutkan saja orang-orang yang sekiranya Bapak kenal. Nah, mungkin Anda bisa memandu dengan cara menyebutkan nama-nama teman dari lingkungan prospek Anda ya. Misalkan Bapak mempunyai berapa saudara Pak? Misalkan seperti itu. Oh, ada 5, siapa saja Pak? Nama Anda tuliskan saja, mereka biar sebutkan, Anda yang tulis. Ya. Kemudian mungkin Bapak mengenal masih mengenal Pak guru yang pernah Bapak dulu atau belajar, siapa guru Bapak, atau mungkin perangkat desa, atau mungkin teman kuliah, teman bisnis, kemudian dokter misalkan, atau mantri kesehatan ya, hingga Anda membantu mereka mencapai 50 orang. Nah, setelah Anda membantu menulis hingga 50 daftar nama, Anda jelaskan kepada mereka, Pak, bahwa pada umumnya dalam 15 menit setiap orang bisa menulis 50 daftar nama seperti ini. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau 50 daftar nama ini juga bisa menulis 50 daftar lagi, berarti ada 2.500 daftar nama Pak. Luar biasa potensi yang sebenarnya Bapak miliki. Nah, sekarang Bapak telah mempunyai 50 daftar nama. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Anda bantu mereka untuk menyeleksi daftar nama. Loh, katanya tidak boleh pikir pilih-pilih. Memang betul Pak, dalam arti Anda tidak boleh menganggap remeh. Ini masalah prioritas. Bagaimanapun, ini bisnis membangun jaringan. Orang-orang pertama
setidaknya diseleksi dari sudut kriteria yang memungkinkan untuk lebih mudah bekerja sama dengan kita. Nah, Anda perlu juga jelaskan seperti itu. Ya, baik Pak, sekarang Bapak telah mempunyai 50 daftar nama. Saya pikir perlu Pak kita seleksi Pak, karena dalam menjalankan bisnis ini bagaimanapun juga kita harus mencari orang yang paling mudah bekerja sama dengan kita, orang yang paling mudah tertarik dengan bisnis, orang yang paling mempunyai etos kerja, dia orangnya ulet, dia fleksibel dan mudah diajak kerjasama Pak. Nah, kira-kira di antara 50 daftar nama ini, si A ini gimana Pak orangnya? Dia punya ambisi atau mudah diajari, ya, orangnya suka kerja keras, ya, mudah bergaul, dan dia mempunyai fasilitas Pak. Misalkan dia mempunyai kendaraan sehingga tidak terganggu, tidak terbatas dalam menjalankan bisnis ini Pak. Nah, kira-kira siapa Pak yang memenuhi kriteria tersebut Pak? Si A ini gimana Pak? Oh, itu orangnya suka kerja keras. Si B ini gimana Pak? Oh, itu orangnya ulet itu, dan dia kalau ada bisnis apapun kayaknya dia tertarik. Si C ini gimana Pak? Wah, si C ini orangnya agak pemalas itu, orangnya suka tongkrong-tongkrong aja tiap harinya. Oh ya udah, ini dicoret aja Pak, nggak perlu, nanti jangan diundang dulu. Si D ini gimana Pak? Nah, seterusnya, hingga akhirnya Anda mempunyai daftar orang-orang yang mempunyai skala prioritas untuk dikenalkan bisnis ini. Nah, jadi Anda bisa katakan pada mereka, Pak, kira-kira di antara nama-nama ini orang-orang yang perlu Bapak nanti hubungi pertama kali itu adalah si A, si B, si D, si E, dan seterusnya. Nah, jadi itu cara bagaimana Anda membantu mereka membuat daftar nama dan membuat skala prioritas. Nah, setelah Anda dan prospek Anda membuat daftar skala prioritas, tahap selanjutnya adalah membantu dia untuk menentukan jadwal kapan orang-orang yang dalam skala prioritas itu diundang. Ya, terlebih dahulu Anda harus menentukan jadwal pertemuannya. Anda bisa katakan pada mereka, baik Pak, Bapak sudah mempunyai list daftar prioritas prospek Anda. Nah, ini kira-kira minggu ini atau minggu depan Pak, kita bisa mengundang mereka untuk melakukan presentasi home meeting. Ya, jadi kalau Anda langsung tentukan saja minggu ini atau minggu kedua, atau misalkan hari apa dan hari apa. Jadi berikan pilihan dua alternatif agar mereka memilih. Dan juga jelaskan kepada mereka bahwa nanti yang akan membawakan presentasi itu adalah Anda atau upline Anda. Jadi bukan mereka yang menjelaskan presentasi, tapi Anda atau upline Anda. Dan tentu saja kalau yang akan berbicara upline Anda terlebih dahulu harus konsultasi dulu dengan upline Anda untuk menentukan jadwalnya. Tapi saya pikir jika Anda memang sudah serius menjalankan bisnis ini, sesegera mungkin Anda beranikan diri untuk melakukan presentasi. Ya, dan konsep tentang presentasi sudah bisa Anda miliki dan segera Anda pelajari agar Anda lebih bebas menjalankan bisnis ini, tidak terikat oleh waktu upline Anda. Dan rahasia kunci sukses di bisnis ini adalah kalau Anda bisa melakukan presentasi sendiri, sehingga kapanpun dan dimanapun Anda bebas mengembangkan bisnis Anda tanpa keterbatasan waktu upline Anda. Ya, tapi mungkin bagi Anda yang baru, tidak masalah, Anda segera konsultasikan ke upline Anda, mungkin via telepon atau apa, untuk langsung menentukan ketersediaan upline Anda untuk melakukan presentasi home meeting di rumah calon downline Anda. Nah, setelah Anda mempunyai kesepakatan dalam waktu mengundang, maka tahap selanjutnya adalah membantu bagaimana cara mengundang dari daftar nama yang sudah tertulis tadi. Nah, cara bagaimana mengundang sudah ada dalam buku langkah-langkah sukses. Anda bisa mempelajari di sana. Anda juga bisa menggunakan beberapa cara untuk mengundang mereka. Ada yang dengan cara undangan, ya. Anda bisa mendapatkan dari upline Anda bagaimana format undangan untuk home meeting atau menjelaskan bisnis ini, atau Anda bisa mengajarkan kepada mereka untuk melakukan undangan lewat telepon. Ya, saya tidak akan banyak membahas di sini karena bagaimana Anda mengundang sudah ada dalam bahasan kaset tersendiri. Nah, selanjutnya setelah mereka mulai mengundang, ya, tahap berikutnya adalah Anda
mulai mengenalkan alat-alat yang harus dia miliki, terutama kalau mereka nantinya sudah mulai mempunyai aktivitas mengundang orang, ya. Jadi Anda harus promosikan alat-alat yang ada. Ya. Baik Pak, di sini kita sudah menentukan jadwalnya, kemudian kapan kita melakukan presentasi, cara mengundang sudah Bapak sudah tahu caranya. Tadi yang sudah saya ajari misalkan. Nah, perlu Bapak ketahui juga untuk membangun bisnis ini, Bapak perlu melengkapi alat-alat yang sudah disediakan oleh perusahaan maupun Diamond Network untuk Bapak miliki agar Bapak lebih mudah menjalankan bisnis ini. Nah, di sini saya membawa beberapa kaset yang sangat penting sekali untuk menambah pengetahuan dari cara membangun bisnis ini. Anda promosikan kaset-kaset yang ada. Misalkan kaset follow up, kemudian kaset cara bagaimana presentasi, lalu bagaimana cara pentingnya presentasi, kemudian cara-cara sukses yang telah ada, misalkan yang dibawakan oleh Pak Agus Anwar dan lain sebagainya. Kemudian CD-CD, ya, CD-CD tersebut juga harus Anda kenalkan. Pada saat Anda mengenalkan, mempromosikan alat-alat tersebut, penting sekali Anda harus mendengarkan terlebih dahulu, karena akan sulit sekali Anda mempromosikan alat tanpa Anda mendengarkan terlebih dahulu, ya. Kemudian CD ini penting sekali. Yang terpenting di sini adalah Anda menjelaskan manfaat dari mereka memiliki CD. Nah, biasanya kalau saya menjelaskan kepada mereka, Pak, Bapak penting sekali memiliki CD ini karena bagaimanapun juga bisnis ini adalah bisnis membangun sistem. Nah, jika Bapak membangun sistem tanpa alat, maka akan sulit sekali Pak, akan berat sekali. Nah, pengalaman saya, biasanya saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya dalam hal pemanfaatan CD. Ini Anda bisa jelaskan, Pak, dengan CD Bapak tidak perlu harus banyak cerita kepada orang lain. Dengan CD ini Bapak bisa pinjamkan kepada mereka-mereka, apakah itu calon prospek sebagai pelanggan atau calon prospek sebagai mitra bisnis Anda nantinya. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau misalkan Anda mempunyai CD 10, Anda mempunyai downline nanti 10, dia juga memiliki 10 CD. Anda bisa bayangkan ada 100 keping CD yang ada dalam grup Bapak pada tahap-tahap awal. Dan misalkan dalam 1 bulan 1 keping CD diputar 5 kali, berarti dalam 1 bulan terputar 500 kali keping CD. Nah, 500 kali keping CD terputar, kalau 1 keping CD itu bisa menghasilkan transaksi 2 botol NASA misalkan, berarti sudah ada omset sekitar 1000 botol NASA. Nah, ini juga penting sekali, seperti itu harus Anda jelaskan kepada mereka, sehingga mereka akan merasa rugi kalau tidak memiliki CD, ya. Kemudian paket-paket informasi dalam hal buku, ya, buku untuk basic, buku untuk big, Anda ceritakan mungkin sekilas mengenai hal-hal yang menarik di buku itu, Anda bisa bacakan, ya. Misalkan dalam buku untuk basic, ya, Anda bisa ceritakan mulai dari daftar isinya aja, ya. Pak, ini buku untuk basic ini sangat penting sekali. Di sini sebagai dasar-dasar pengembangan multi level marketing, dan buku ini wajib dibaca bagi yang ingin memulai bisnis ini dengan benar. Dan dalam daftar isi ini Pak, Bapak bisa melihat judul-judulnya sangat menarik sekali. Di sini ada dikatakan 2 kali 2 sama dengan 4, ada sindrom wiraniaga yang gagal, 4 hal yang harus Anda lakukan, menggali sampai lapisan batu karang, ada judul kapal di lautan, ada undangan orang ketiga, pertemuan yang membara, ya, pengembangan pola pentagon dan lain sebagainya. Wah, ini menarik sekali Pak. Kalau Bapak baca, Bapak akan lebih paham betul tentang bisnis ini. Ya, saya sendiri sudah membaca buku ini berkali-kali, dan semakin saya membaca buku ini, saya semakin mempunyai motivasi yang kuat untuk sukses di bisnis ini. Nah, saya ingin juga Bapak membaca buku ini karena dalam menjalankan bisnis ini orang-orang berhasil ini selalu membaca buku ini dari awalnya Pak. Nah, Anda promosikan buku untuk basic tersebut dan juga buku-buku lainnya. Dan tentunya pada saat Anda melakukan mempromosikan buku-buku, tidak akan pernah Anda bisa menjiwai dalam Anda mempromosikan kalau Anda belum membacanya. Jadi Anda baca terlebih dahulu, baru Anda bisa promosikan, ya. Kemudian hal yang terpenting lagi yang harus Anda promosikan kepada mereka yaitu adalah tiket undangan, ya. Biasanya upline Anda sudah membuat jadwal, baik itu pertemuan home meeting, pertemuan presentasi secara umum bersama-sama, dan juga pertemuan yang bersifat training seperti NDT atau basic training yang selalu diselenggarakan oleh upline-upline Anda secara rutin setiap bulannya.
Nah, pada saat itu Anda harus promosikan tiketnya. Pak, ini kebetulan 2 minggu yang akan datang, Pak. Ini seorang yang leader yang luar biasa. Anda sebutkan misalkan salah seorang pembicara yang akan tampil di sana. Ini akan membawakan sebuah materi yang sangat penting sekali, khususnya untuk kita membangun bisnis ini, Pak. Nah, kebetulan di sini saya membawa undangan dan tiket undangannya harganya sekian. Nah, Anda langsung promosikan undangan tersebut. Anda juga harus ceritakan ruginya kalau tidak datang ke pertemuan. Ya, Bapak nanti bisa kenalan dengan para leader. Saya kenalkan juga dengan namanya, misalkan Pak Agung, Pak Agus Anwar, Pak Ardi, yang saya tahu orang-orang sukses di bisnis ini, ya. Atau misalkan Anda sebut saja Pak Iswah Yudi, ada Putri, kemudian Agus Widianto, kemudian banyak proses apaan-apaan Anda yang nantinya akan menjadi pembicara Anda promosikan. Jadi katakan dan bilang kepada mereka bahwa seakan-akan sangat rugi sekali kalau mereka tidak bisa hadir di sana. Ya, Anda promosikan tiketnya. Ya, pertemuan yang paling dekat itu harus Anda promosikan. Jadi kalau Anda tahu bahwa di satu daerah atau di lingkungan Anda atau di daerah tempat Anda itu diselenggarakan sebuah pertemuan dan Anda sudah tahu tiket sudah diumumkan untuk bisa dibeli, maka segera Anda membeli tiket tersebut untuk Anda manfaatkan, Anda gunakan, Anda promosikan pada saat Anda melakukan follow up. Ya, ingat, duplikasi diawali dari saat Anda melakukan follow up. Betul-betul apa yang Anda lakukan akan ditiru oleh dolen Anda nantinya ketika dia juga membangun bisnis ini. Kalau Anda sejak awal tidak mempromosikan alat-alat, mereka pun juga tidak akan pernah mempromosikan alat-alat karena mereka menganggap tidak penting. Tetapi kalau dia tahu bahwa sejak awal Anda sudah mempromosikan alat, berarti dia akan tahu betapa pentingnya alat di dalam membangun bisnis ini. Nah, juga kemudian Anda perlu kenalkan jalur sponsorisasi Anda. Ya, Anda jelaskan, Pak, kebetulan Bapak berada pada jalur yang tepat sekali karena kebetulan di jaringan kami mempunyai apel-apel yang aktif, mempunyai apel-apel yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun bisnis ini bersama-sama. Nah, Anda jelaskan, ini Bapak, ini saya disponsori oleh ini, dan kemudian dan seterusnya hingga upline Anda di atasnya. Dan sebutkan upline-upline yang aktif, ya. Upline-upline yang tidak aktif tidak perlu harus Anda sebutkan, cukup dengan upline-upline yang aktif Anda. Ya, Anda sebutkan jalur sponsorisasi aktif Anda. Ya, nah, kemudian setelah Anda promosikan jalur sponsorisasi Anda jangan lupa juga mempromosikan pentingnya penyediaan produk. Ya, bagaimanapun juga di bisnis ini seseorang harus mempunyai stok produk di rumah. Ya, minimal contoh-contoh atau produk-produk yang untuk dipakai sendiri. Ya, baik, tahap follow up telah selesai dilakukan. Beri selamat kepada dia telah bergabung di bisnis NASA dalam grup support Diamond Network. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Tetap semangat, bekerja, berjuang, gapai impian Anda. Go Diamond!